mereka panitia zakat. Hmm. Seharusnya itu mereka juga menjadi UPZ ya, agar bisa menjadi amil. Assalamualaikum Mas Denny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ati. Terus Gimana kendi? kabarnya Mas? Alhamdulillah, baik, baik, baik. Alhamdulillah lancar ya puasanya. Alhamdulillah sampai hari 23 belum ada halangan. Tidak terasa. Iya, Sudah 23 hari hampir iya. selesai. Mudah-mudahan dapat mendapatkan apa? Lailatul Qadar. Allahumma amin, amin, amin Amin. ya rabbal alamin. Pemirsa, kita bertemu kembali dengan Mas Denny Riani dari Basnas Kabupaten Trenggalek, melanjutkan bincang-bincang kita beberapa waktu yang lalu sebelum Ramadan kemarin ya Mas, kita silaturahmi di sini. Betul, betul, betul. Ini tadi pagi ada pentas sarupan zakat di mana Mas? Di area Kecamatan Rampak. Jadi setiap bulan kita menyalurkan bantuan berupa sembako kepada duafa ya. Artinya itu rutin setiap bulan dan kebetulan hari ini pas jadwalnya untuk Kecamatan Rampak. Sehingga kita reschedule yang seharusnya pagi tadi ya. Terus ini Iya. Sore sekarang agak ngantuk-ngantuk ya. memang waktunya ibadah ini. Iya, betul, Ibadah betul. tidur. Ibadah puasa. Gini Mas, Hmm? untuk program Basnas spesial Ramadan ini ada apa enggak ya? eh untuk spesial Ramadan sebenarnya tidak kita create ya sedemikian rupa, tapi lebih banyak memang program-program yang memang sudah rutin setiap bulan kita laksanakan itu. Kenapa kami tidak meng-create program Ramadan? Karena ya memang untuk saat ini masih pandemi ya. Sebenarnya kalau biasanya kami meng-create program Ramadan itu seperti umpamanya tebar dai di daerah terpencil Iya, selama sebulan, nanti kangkang santri, mbak-mbak santri yang sudah apa ya istilahnya sudah senior lah, itu kita kerjasama dengan pondok pesantren, kemudian kita sebarkan di titik-titik yang minim dakwah, dan itu alhamdulillah respon masyarakat dan hasilnya juga baik gitu ya. Cuman karena pandemi 2 tahun ini kita belum bisa melaksanakan itu karena ya situasinya masih seperti ini. masih seperti ini. Ya salah Riskan satunya sekali. betul. Terus kemudian menjelang Lebaran biasanya kita berbagi dengan saudara-saudara kita yang sedang menerima musibah sakit di rumah sakit umpamanya gitu. 2 tahun ini juga kita tidak memprogramkan karena di rumah sakit aktivitas kan sangat dibatasi ya. Dibatasi sekali. Ya, dan biasanya kami eh, akhirnya kita alihkan ke program yang lain untuk yang program-program itu. Salah duanya itu program biasanya Ramadan, cuman kita tidak bisa mengoptimalkan di 2 Ramadan ini. Mudah-mudahan Ramadan yang akan datang pandemi usai sehingga kita bisa meng-create program-program yang bisa memberi nilai yang manfaat kepada para mustahik. Amin. Dan itu sudah sangat ditunggu oleh masyarakat. Dan Betul. pandemi selesai juga sudah sangat menjadi harapan dari semua pihak ya Mas ya. Amin, amin, amin. Kalau terkait sama program pengumpulan zakat fitrah tahun ini gimana Mas di Basnas? Kalau kami lebih pasif ya untuk zakat fitrah, karena memang zakat fitrah itu masyarakat masih apa namanya dalam arti kebiasaannya itu adalah menyalurkan di sekitarnya. Iya. Cuman harapan kami sebenarnya itu terdata dengan baik. Artinya sebenarnya zakat fitrah itu potensinya berapa toh, tergali berapa, kemudian disalurkan berapa dan sebagainya. Maka sebenarnya strategi untuk mengkolek data dan sebagainya itu dengan membuat namanya unit pengumpul zakat. Nah, sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, PP Nomor 14 Tahun 2014, bahwasanya Basnas diamanai untuk membentuk namanya unit pengumpul zakat yang tugas dan fungsinya adalah
membantu Basnas. Jadi OPZ itu membantu Basnas. Basnas dari segi penghimpunan maupun penyaluran ketika memang dibutuhkan. Nah, salah satu yang bisa dibentuk OPZ itu adalah masjid musola. Nah, biasanya di bulan Ramadan seperti ini banyak masjid musola yang menghendaki untuk dibentuk OPZ. Nah, cuman sebenarnya kalau kita berbicara kepada teoretik ya, Iya. syar'i maupun peraturan perundangan, OPZ itu ya tidak hanya aktivitas di bulan Ramadan, tetapi ya sepanjang waktu. Sepanjang Hmm, sepanjang masa UPZ itu memang harus ada ya, tidak seperti kebiasaan-kebiasaan di wilayah kita saat ini di masjid, musola. Fungsinya cuma pada bulan Ramadan saja biasanya untuk mengumpulkan zakat fitrah ya. betul, sebenarnya kan UPZ itu kepanjangan tangan dari Basnas ya. Artinya tugas dan fungsinya itu ya sama. Artinya tugasnya kan menghimpun, mengelola, mendistribusikan, melaporkan kan gitu ya. Sesuai dengan amanah undang-undang kan seperti itu. Cuman kebanyakan masyarakat yang membentuk UPZ artinya UPZ masjid itu memang efektifnya hanya di bulan Ramadan. Artinya sebenarnya kalau kita bisa optimalkan zakat-zakat masyarakat ini kan bisa tergali dengan adanya UPZ masjid. Cuman selama ini memang kita belum memiliki kompetensi untuk itu, artinya pengurus-pengurus UPZ yang kita bentuk itu belum memadai dari segi skill manajemennya. Artinya yang digali itu seharusnya tidak hanya zakat fitrah, tetapi juga zakat mal Zakat itu. mal. Zakat mal itu kan macam-macam gitu ya. Artinya ada zakat pertanian dan sebagainya, Dan tentunya perniagaan. pertanian yang Iya, yang paling kompeten banyak di di wilayah Trenggalek kan sini. pertanian. Artinya keberadaan UPZ Masjid ini bisa menjadi kepanjangan tangan Basnas untuk melakukan edukasi kepada masyarakat terkait dengan kewajiban zakat. Mungkin kan yang melek zakat itu ya bisa dihitung jari di masyarakat. Artinya sebenarnya dari segi apa namanya syarat dan ketentuan sebagai muzaki sudah terpenuhi, tapi mengeluarkannya itu mungkin belum. Nah, ini kan perlu edukasi. Mungkin karena tidak tahu, atau mungkin karena tahu tapi tidak tahu menyalurkannya kemana dan sebagainya. Nah, itu. Atau mungkin disalurkan sendiri. Nah, ini yang apa namanya kalau bisa pengelolaan zakat ini tersentral, kemudian pendaya gunaannya, kemanfaatannya itu bisa ini sampai ke mustahik itu benar-benar apa Makin namanya meluas makin luas manfaatnya. manfaatnya, tidak hanya satu dua yang menerima, tetapi bisa tercover semua mustahik, tetapi juga kita tidak apa namanya istilahnya bagi roto, artinya katakanlah uang 10.000 mustahiknya 5 dikasih 2.000 tidak, tetapi lebih kepada pemenuhan kebutuhan standar mustahik, kebutuhan standar hidup mustahik itu berapa, itu benar-benar kita hitung sehingga amil itu bisa ini mengkalkulasi, oh kebutuhan si A, kebutuhan si B, kebutuhan Mbah A, Mbah B itu dalam hal pangan itu sebulan sekian, maka dalam hal tasarruf itu amil harus berbicara ke situ, harus Sesuai dengan mempertimbangkan itu. kebutuhannya. Iya, jangan sampai hanya sebagai ya istilahnya apa ya, ya hanya sebagai uang jajan katakanlah atau apa, tidak Iya. seperti itu. Artinya kita memang benar-benar memuliakan mustahik gitu. Itu berarti sementara terkait. Dan kayaknya seperti halnya zakat fitrah ya, yang mungkin sering kita kumpulkan di masjid-masjid musola itu biasanya zakat fitrah. Dan itu pun mereka panitia zakat. Seharusnya itu mereka juga menjadi UPZ ya, agar bisa menjadi amil, karena repotnya banyak permasalahan-permasalahan syariah yang harus diselesaikan kalau cuma menjadi panitia. Seperti itu ya. Betul, setidaknya untuk meminimalisir terkait dengan ketentuan syar'inya ya memang
yang paling minim adalah kita bentuk namanya UPZ. SK UPZ kita SK-kan. Cuman untuk optimalisasi peran UPZ itu yang Sulit. belum gitu. Maka seperti yang saya ceritakan di awal, di bulan-bulan Ramadan seperti ini mesti banyak masjid musola yang minta SK UPZ. UPZ. Dan itu ya sah-sah saja, artinya ya boleh-boleh saja. Dan memang kewajiban Basnas untuk SK-kan. memberikan SK kan itu. Cuman kalau pemanajemenan secara ke depan yang lebih baik ini perlu terobosan-terobosan, perlu duduk bareng antar stakeholder yang ada, sehingga nanti ke depan harapan kami pengelolaan zakat fitrah maupun zakat mal maupun apapun yang terkait dengan zakat itu bisa tersentralisasi. Artinya tidak tersentralisasi itu bukan berarti Basnas semuanya disetor ke Basnas, bukan. Tetapi dari segi data, penghimpunan, penyaluran itu bisa terpotretkan, bisa terdata dengan baik Melalui UPZ itu. melalui UPZ. Termasuk peta-peta pendistribusian itu harus jelas. Oh, di titik A itu sudah dibantu oleh UPZ A umpamanya. Maka UPZ B ya jangan mengarah ke situ, cari titik yang lain yang memang belum optimal, sehingga saling Seimbang. berbagi peran seimbang gitu. Kalau yang harus SK tadi ya, tentunya ada beberapa masjid musola yang belum menerima, yang belum mengajukan SK-nya. Mungkin persyaratan untuk mengajukan SK UPZ itu bagaimana saja, Mas? Baik, prinsipnya kalau untuk mengajukan UPZ itu surat pengantar saja, pengantar dari masjid atau musola, kemudian dilampiri susunan kepengurusan. Nah, susunan pengurus ini ada setidaknya ya, ada penasehat, mungkin nanti penasehat ini ketua takmir ya, kemudian ketua. Nah, ketua ini monggo dimusyawarahkan di internal masjid musola siapa yang ditunjuk. Lebih baik kalau ketua ini ya tokoh di masjid atau di musola itu yang disegani oleh masyarakat. Kemudian bisa wakil ketua, kemudian sekretaris, bendahara, kemudian bagian penghimpunan, bagian penyaluran. Ada juga yang bagian penghimpunan penyaluran nggak ada tapi anggota, itu juga bisa. Artinya anggota itu nanti juga merangkap bagian penghimpunan maupun penyaluran. Tapi kalau secara secara aturannya adalah bagian penghimpunan, kemudian bagian penyaluran. Nanti bagian pelaporan sudah ada di bendahara. Sekretariatan ada di sekretaris nanti gitu. Tapi sudah banyak ya, Mas, masjid musola yang memiliki SK. Sudah banyak, mungkin sudah hampir 100-an lah di Kabupaten Trenggalek yang sudah kita SK-kan. Kalau yang mungkin menjadi ikonnya Basnas dalam hal UPZ desa misalkan atau musola ini, Basnas sudah mulai merintisnya. Malah yang yang sudah kita piloting ya, pilot project itu UPZ desa. Kalau masjid ini sebenarnya hanya sebatas kita SK-kan. Karena ya tadi jangkauannya kan kita belum bisa menjangkau secara luas ya. Itu artinya secara syar'inya sudah sah kan gitu ya gitu. Tapi yang memang kita rencanakan untuk jadi piloting ke depan itu adalah UPZ desa. Nah, nanti masjid-masjid UPZ masjid ini bisa dinaungi oleh desa. UPZ desa. Jadi sebagai koordinator UPZ di desa kan ada UPZ, nanti UPZ masjid, UPZ apa gitu ya. Termasuk perusahaan itu juga bisa jadi UPZ gitu ya. Katakanlah karyawannya yang bayar zakat dan sebagainya itu bisa dikoordinir melalui UPZ perusahaan itu. Nah, nanti sebagai leading koordinatornya sebenarnya di UPZ desa. Nah, untuk tahun ini sudah 2 tahun ini sebenarnya sudah dan track on the track, artinya sesuai dengan yang kita harapkan itu ada 2 UPZ gitu ya, yang desa. UPZ Desa Karangturi, kemudian UPZ Desa Ngulung Kulon, Munjungan. Nah, ini sudah jalan. Artinya penghimpunannya juga aktif, penyalurannya juga aktif. Nah, ini benar-benar UPZ perannya memang tidak hanya musim Ramadan, tetapi memang
Sudah setiap bisa bulan itu menghimpun. iya, termasuk sudah membuat semacam kotak ya, kotak amal yang dititipkan di warung-warung. Nah, itu nanti setiap bulan sekali diambil dan sebagainya. Artinya untuk potensi infaknya ya. Untuk potensi zakatnya sudah ke para ahlinya itu sudah door to door zakatnya dan sebagainya itu. Mungkin itu nanti ke depan kita akan optimalkan lagi untuk keberadaan OPZ desa. Ya. Yang mana ini perlu duduk bareng antara stakeholder. Stakeholder yang saya maksud ya dinas terkait dan mungkin pemangku kebijakan yang ada di Trenggalek gitu. Ya, semoga nanti bisa segera terwujud. Amin, Bisa amin, amin. sinerginya dengan stakeholder terkait juga bisa segera terwujud sehingga lebih mudah untuk desa-desa lain bisa menyusul desa Ngulon-Ngulon sama mana Kunjungan ya, Karangturi. sama Karangturi. Iya. Mungkin ini yang terakhir, selain UPZ itu kan ada beberapa lembaga zakat ya, tidak cuma Basnas saja kan sebenarnya lembaga zakat itu. Ada Lazis, ada Lazisnu, ada Lazismu, kemudian ya Lazis, Las, UPZ itu. Kalau tentang keberadaan Lazis itu sendiri termasuk hubungannya sama Basnas ataupun proses pendiriannya itu gimana, Mas? Jadi kalau kita berbicara pengelolaan zakat ya sesuai dengan undang-undang memang Basnas dan Las. Kalau Basnas ini memang dibentuk oleh pemerintah, kalau Las ini kan oleh masyarakat ya, oleh masyarakat. Nah, apa namanya? Basnas di sini sebagai koordinator dan regulator. Artinya yang berkoordinasi. Cuman di Trenggalek ini kan keberadaan Las itu tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu banyak. Artinya ya las-las yang dimiliki oleh ormas besar. Katakanlah Lazisnu, Lazismu. Kalau ini kan sudah otomatis dari pusat ya, Dari artinya sudah jaringan itu. Kemudian di Trenggalek ada BMH, ada LMI yang kami tahu itu. Cuman sejauh ini kan memang aturan UPZ itu seperti BMH, LMI ini kan kalau las ini skala nasional itu kan hanya bisa membuat kantor cabang di provinsi satu, artinya satu provinsi. Nah, kalau di Trenggalek itu kan istilahnya gerai ya, gerai. Nah, ini yang katakanlah apa namanya? Dari segi pelaporan ini yang belum tertib ke kami gitu. Seharusnya juga melaporkan Iya, kepada seharusnya melaporkan ke Basnas karena Basnas. Basnas sebagai koordinator dan regulator. Jadi fungsinya ada hubungan garis putus-putus. Iya. Dan mereka punya kewajiban untuk melaporkan ke Basnas perolehannya berapa, pendistribusiannya berapa, saldonya berapa itu punya kewajiban melaporkan ke Basnas. Karena ini kan zakat ini menjadi gerakan bersama sebenarnya. Iya. Bukan dalam rangka kok mengkapling-kapling itu tidak, tetapi ini akan menjadi gerakan bersama untuk menyadarkan masyarakat yang memang sudah waktunya wajib untuk mengeluarkan zakat, ayo dikeluarkan zakatnya, kemudian disalurkan kepada yang berhak menerima itu. Dan kita berharap nanti ada koordinasi lebih lanjut antara Las dan juga Basnas sehingga proses penyalurannya juga semakin jaringannya semakin luas dan juga manajemennya semakin bisa dipertanggungjawabkan ya Mas ya. Betul. Dan mungkin sebagai penutup ada pesan-pesan dari Basnas untuk masyarakat. Closing testimoni dari Basnas mungkin di momen Ramadan ini mari kita saling berbagi, apalagi saat ini masa pandemi gitu ya. Bisa melalui Basnas sebagai lembaga yang memang dipercaya untuk mengelola zakat, atau bisa melalui yang lain. Tapi lebih aman adalah melalui lembaga, karena melalui lembaga itu sudah punya database siapa yang memang berhak menerima zakat. Itu mungkin mudah-mudahan kita semua sehat dan pandemi ini segera berlalu. Amin amin ya rabbal alamin. Atau mungkin dari pemirsa mau menanyakan tentang program-program Basnas ataupun bagaimana kalau ingin menyalurkan zakatnya melalui Basnas, mungkin bisa kontak person dari Basnas Mas berapa? Iya, bisa menghubungi di nomor 0822 2821 9090
atau melalui Instagram Basnas Trenggalek, Facebooknya juga Basnas Trenggalek, atau email di basnaskap.trenggalek@basnas.go.id, atau bisa datang langsung ke kantor. Ke kantor Basnas di sebelah Di Komplek Pendopo. Di Komplek Iya, Pendopo. sebelah sisi selatan. Ya, di Komplek Pendopo. Jadi pemirsa, ini tadi bincang-bincang kita sekilas tentang UPZ dan juga LAS. Kami juga menghimbau atas nama Kantor Kementerian Agama, menghimbau kepada masyarakat untuk menyelesaikan kewajibannya membayar zakat, baik itu zakat mal ataupun zakat fitrah yang harus kita menjadi kewajiban kita di bulan Ramadan ini. Dan tentunya mari kita dukung bersama program-program dari Lembaga Zakat demi kesejahteraan umat. Semoga zakat bisa bertumbuh, berkembang, dan memberikan potensi yang imbas manfaat yang luar biasa kepada masyarakat. Amin 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 ya Amin rabbal ya rabbal alamin. alamin. Terima kasih atas kerawahannya Mas Yani. Siap, sama-sama Mbak Ati. Panas-panas seperti Iya. ini dan juga hawa-hawa yang ngantuk. Iya. Dan puasa-puasa jam segini kan ngantuk-ngantuknya. Ya. Ngantuk-ngantuknya. Oke, Mohon pemirsa, maaf, nggih. ada kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.